Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Misbah Mutaidin bersama rekan saya itu Bagus Budi. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang sudah diberikan oleh Pak Romi, yaitu tugas dari mata kuliah Pancasila. Nah, di sini pasti rata-rata teman itu sudah bosan. Kenapa bosan? Karena seperti pendidikan kewarganegaraan, terus Pancasila, itu pasti ya selalu pelajarannya itu selalu membosankan gitu. Dan mudah-mudahan di sini teman-teman yang melihat video ini atau Pak Romi sebagai dosen saya tidak bosan dengan adanya video ini yang sudah saya buat. Anjay. Nah, langsung saja pemateri pertama yaitu Bagus Budi. Saya persilakan untuk menjelaskan tugas dari Romi yang sudah diberikan kepada Bagus Budi. Saya persilahkan. Anjay. Halo teman-teman, saya TB. Di sini saya akan sedikit sharing tentang materi masyarakat madani sesuai dengan judul yang disampaikan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan sharing tentang masyarakat madani yang harus menjalankan fungsi-fungsi dari hal-hal yang kita bahas nanti. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu masyarakat madani? Oke, kita kasih waktu 20 detik kali ya. Saya hitung ya dalam hati. Kayaknya kelamaan deh. Oke, kita langsung saja deh melihat apa sih masyarakat madani menurut para ahli. Oke, kita lanjut. Ini dia. Kita yang bahas adalah ini pembahasan kita. Masyarakat madani melakukan fungsi-fungsi dari dasar negara, persatuan negara, sistem negara, dan tujuan negara. Oke, mari masuk ke definisinya. Masyarakat madani. Menurut Munim 1994 bahwa istilah civil society sebagai seperangkat gagasan etis yang mengejawantah dalam berbagai tatanan sosial. Dan yang paling penting dari gagasan ini adalah usahanya untuk menyelaraskan berbagai konflik kepentingan antar individu, masyarakat, dan negara. Menurut Munawir 1997 berasal dari bahasa Arab Madani. Kata Madani berakar dari kata kerja madana yang berarti mendiami, tinggal atau membangun. Kemudian berubah istilah menjadi Madani yang artinya beradab atau orang kota, orang sipil dan yang bersifat sipil atau perdata. Dengan demikian istilah Madani dalam bahasa Arabnya mempunyai banyak arti. Konsep masyarakat Madani menurut Majid 1997 kerap kali dipandang telah berjasa dalam menghadapi rancangan kekuasaan otoriter dan menentang pemerintahan yang sewenang-wenang di Amerika Latin, Eropa Selatan, dan Eropa Timur. Oke, konsep dari Anwar Ibrahim menunjukkan bahwa masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju. Lebih jelasnya, Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral dan yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Jadi kita simpulkan saja bahwa masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu untuk stabilitas masyarakat. Inisiatif individu dan masyarakat akan berpikir seni pelaksanaan pemerintah oleh hukum dan tidak nafsu atau keinginan individu. Jadi masyarakat madani ini adalah masyarakat yang memiliki moral yang baik atau moral yang lebih baik digunakan untuk menjaga
keseimbangan antara eh, kebebasan individu dan tadi stabilitas masyarakat tanpa adanya unsur-unsur kepentingan pribadi seperti itu. Jadi kepentingan pribadinya itu berada di bawah kepentingan masyarakat. Itulah yang dapat saya pahami dari masyarakat madani. Jadi antara masyarakat madani dengan civil society itu sama aja, atau padanannya itu antara masyarakat madani dan civil society. Seperti itu. Kita lanjut. Dari mana sih masyarakat madani itu? Oke, kita akan mengacu ke sejarah nih. Jadi ini sejarah singkatnya, masyarakat madani merupakan padanan dari konsep civil society atau masyarakat sipil yang tadi sudah saya katakan, yang lahir di barat pada abad ke-18. Jadi asalnya masyarakat madani itu atau civil society ini dari barat, tepatnya di abad ke-18 dengan tokohnya John Locke atau Montesquieu. Sebelumnya, pada zaman Yunani kuno pernah digunakan kata societas civilis oleh Cicero, namun dengan pengertian yang identik dengan negara. Sini ada ketipuan kata, jadi mohon dimaafkan rekan-rekan. Konsep civil society berusaha untuk mencegah lahirnya pemerintahan yang otoriter dengan menciptakan masyarakat yang kuat vis negara. Jadi eh, masyarakat madani atau civil society ini muncul dari adanya pemerintahan yang otoriter sehingga lahirlah pencegahan-pencegahan di mana masyarakat itu sadar bahwa pemerintah itu harus dibatasi agar tidak otoriter. Artinya kepentingan masyarakat itu perlu dijunjung tinggi dengan moral dan etika yang dijalankan seperti itu. Oke, ini dari konsep civil society yang diadopsi dari umat Islam dengan pendekatan projecting back theory, yaitu melihat pada sejarah awal Islam sebagai patokan. Jadi patokannya ini pada sejarah Islam nih yang awalnya. Dan bila tidak ditemukan maka dicarikan pada sumber normatif Al-Quran dan Hadis. Jadi antara sejarah Islam yang ditambah dengan dasar Al-Quran dan Hadis. Ini harusnya pakai Q ya Al-Qurannya, bukan pakai K. Oke. Kemudian civil society diterjemahkan dengan masyarakat madani, yaitu masyarakat yang diciptakan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jadi asal masyarakat madani ini atau asal katanya itu dari masyarakat yang diciptakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berada di Madinah dengan berbagai macam yang beliau rencanakan dan atur sehingga mendapatkan kehidupan bermasyarakat yang sangat baik. Baik itu dari masyarakat internal sendiri maupun dengan hubungan-hubungan dengan kabilah atau kelompok-kelompok lainnya sehingga terciptanya masyarakat yang tadi memiliki prinsip moral yang tinggi dengan menganggap kepentingan bersama itu di atas kepentingan pribadi, tidak mengutamakan kepentingan pribadi seperti itu. Ciri-ciri kehidupan pada masa Nabi yang ideal dianggap sebagai proton masyarakat modern. Kehidupan yang ideal pada masyarakat Nabi merupakan acuan juga bagi John Locke, Montesquieu, dan Rousseau dalam menyusun konsep civil society. Jadi acuan dari ahli-ahli yang tadi itu tetap beracu pada bagaimana Nabi Muhammad SAW itu mengembangkan atau membagikan konsep masyarakat madani atau civil society. Seperti itu secara singkatnya. Mudah-mudahan bahasa saya itu dipahami oleh rekan-rekan ya. Jadi itu penjelasan untuk sejarahnya. Kemudian kita lanjut ke ciri-ciri masyarakat madani. 1. Menjunjung tinggi nilai. Tadi dari prinsip nama ini untuk menjunjung tinggi nilai. Jadi masyarakat madani identik dengan sifatnya yang beradab, memiliki sikap atau etika yang tinggi. Mereka selalu menjunjung tinggi nilai dan norma tadi. Jadi nilai dan norma, etika dan adab itu di atas segalanya, serta hukum yang mereka topang. Jadi hukumnya itu berlandaskan dengan nilai dan norma
yang berlaku di masyarakat. Semua itu mereka pegang dengan ilmu, iman, dan juga teknologi. Jadi semua hal yang dilakukan itu untuk membentuk sifat yang baik itu dengan berdasarkan ilmu, iman, dan juga teknologi. Jadi ada penyesuaian-penyesuaian dengan hal-hal yang mendukungnya. Contohnya ilmu, iman, dan teknologi. Hal tersebut berarti masyarakat madani memiliki kehidupan yang berdasarkan aturan yang sudah berlaku. Karena memiliki nilai tinggi dan norma. Jadi sikap dan etikanya itu baik. Mulai dari nilai, hukum, norma, dan lainnya. Oke, itu yang pertama. Jadi menjunjung tinggi nilai. Yang kedua, mempunyai peradaban yang tinggi. Karena nilainya junjung tinggi, ciri yang kedua berhubungan juga. Sebagai manusia yang mempunyai keyakinan serta keimanan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Pencipta, untuk Sang Pencipta, masyarakat madani sudah membuktikan bahwa mereka adalah masyarakat yang beradab. Jadi tadi masyarakat memiliki nilai yang tinggi dan norma yang tinggi, seperti itu. Jadi itu mereka termasuk manusia yang memiliki sikap yang baik, di mana mereka memiliki adab yang baik serta tata krama. Jadi mereka itu tahu yang namanya seperti sopan santun, bagaimana cara bersikap antara individu, dan bagaimana cara bersikap antara individu dengan kelompok dan masyarakat, seperti itu. Tidak asal amburadul atau bahasanya itu terserah sendiri saja. Yang penting saya suka. Jadi kepentingan pribadi di atas kepentingan orang lain sehingga melanggar hak-hak orang lain, seperti itu. Jangan seperti itu. Kalau Anda memiliki ciri-ciri seperti itu, berarti Anda bukan termasuk masyarakat madani. Terus mereka juga mempunyai tata krama kepada sama manusia serta Tuhannya. Jadi adab, tata krama, etika, sopan santun itu suatu yang sama. Jadi mereka itu menjunjung tinggi itu. Nilai-nilai menghargai sesama. Itu ciri yang kedua. Oke, kita lanjut ke ciri yang ketiga. Kesederajatan dan transparansi. Jadi ciri selanjutnya itu masyarakat madani menilai bahwa status mereka itu sama. Jadi tadi karena mereka beradab, tidak ada hak-hak atau suatu yang dimiliki orang lain itu mereka ambil. Jadi semuanya sama, semuanya mendapatkan bagian. Itulah ciri-ciri orang yang beradab. Jadi ketika teman-teman itu ingin mengambil hak orang lain, berarti teman-teman bukan masyarakat yang madani. Seperti itu. Entah itu perempuan maupun laki-laki, adanya kesetaraan. Ini jadi tidak ada yang condong bahwa laki-laki lebih unggul atau perempuan lebih unggul. Semuanya sama. Ketika memang konteksnya itu sama. Seperti itu. Jadi tidak ada batasan-batasan untuk menghalangi seseorang dalam berbuat sesuatu yang baik, kecuali itu yang buruk ya. Harusnya sih dibatasi. Biar tidak ada kerusakan yang terjadi. Keterbukaan atau transparansi itu artinya mereka akan menjalani kehidupan dengan sikap yang jujur. Ini transparansi. Jadi jujur itu penting, kawan-kawan. Jadi Anda itu harus jadi orang yang jujur agar Anda itu menjadi masyarakat yang madani. Kalau Anda nggak jujur, ya Anda itu berbohong gitu. Dan tidak memerlukan adanya hal-hal yang harus ditutupi. Jadi udah terang-terangan aja. Jika kamu punya pacar baru nih, terus nyari pacar lagi, kasih tahu pacar kamu gitu. Ya bercanda kawan-kawan, jangan dianggap serius ya, biar kita tidak gabut ini, biar tidak bosan seperti itu. Oke, lanjut ciri keempat. Tadi ciri yang ketiga kan kesamaan derajat dan transparansi atau jujur. Keempat itu ruang publik yang bebas. Nah ini ruang publik yang bebas biasanya juga disebut sebagai free public sphere. Ini juga merupakan wilayah yang memungkinkan masyarakat untuk mempunyai hak serta kewajiban negara. Jadi di sini tadi antara satu sama lain haknya itu tidak ada yang diambil, serta kewajibannya juga dijalankan. Termasuk hak ini tuh dilindungi oleh negara. Jadi dilindungi antara sama manusia, sama masyarakat madani, dan juga sama antara masyarakat dengan negara. Jadi tidak ada hak-hak dan kewajiban yang diambil atau bahasanya diambil atau dicampuri oleh pihak-pihak yang berkepentingan individu atau berkepentingan kelompok tertentu, seperti itu, di mana mereka memiliki akses penuh dalam berbagai kegiatan politik,
berserikat dan juga bekerja sama. Jadi golongan ini tuh tidak boleh menguasai sesuatu. Ketika memang teman-teman mempunyai golongan atau kelompok, terus ingin menguasai sesuatu dengan maksud ingin hanya mengembangkan atau menguntungkan kelompok tersebut, berarti teman-teman bukan masyarakat madani. Seperti itu. Karena teman-teman itu tidak memikirkan orang lain, hanya memikirkan keuntungan kelompok Anda dan individu Anda sendiri, seperti itu. Dan juga mempunyai pendapat yang berbeda. Oh, dapat menyampaikan pendapat yang berbeda. Jadi, adanya kebebasan berpendapat, terus kebebasan berorganisasi, politik, dan segala macamnya itu dibebaskan. Yang penting tidak melanggar aturan atau hukum, seperti itu, dan tidak melanggar hak-hak orang lain, seperti itu. Dan juga berkumpul serta mendapatkan informasi secara luas. Jadi, tertarikan dengan pengetahuan yang didapat dari informasi itu sama-sama didapatkan dengan sama, tidak ada yang dikurangi atau dilebihkan gitu. Jadi semuanya mendapatkan hal yang sama setara dalam politik, organisasi atau kerjasama, tidak ada yang dijauhi atau dihindari, dimusuhi karena alasan tertentu yang hanya itu nafsu belaka atau ketidaksenangan belaka. Jangan seperti itu, oke? Kalau teman-teman seperti itu berarti teman-teman itu bukan masyarakat madani. Oke, kita lanjut ke supremasi hukum. Dalam KBBI, supremasi hukum artinya kekuasaan tertinggi di dalam hukum. Yang berarti bahwa adanya jaminan terciptanya keadilan yang bisa diwujudkan. Jadi, hukum itu adil gitu. Nggak ada yang tinggi ke atas. Oh, atau bahasanya gini ya, bukan tinggi ke atas, tapi tajam ke atas, tubuh dan ke bawah. Gitu ya. Atau kebalik ya. Ya udahlah, itu intinya. Jadi, hukum itu hanya tajam pada satu sisi, tidak dengan sisi lain itu setara, karena pada gambar pengadilan itu timbangan itu rata, bukan berat sebelah atau gimana. Itu menandakan bahwa keadilan tidak terwujud. Jadi masyarakat madani itu harus menjunjung tinggi keadilan kepada sesama manusia, seperti itu. Oke, hal ini bisa terjadi apabila sebuah negara menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Jadi tadi ini juga hubungannya ada dengan konstitusi. Jadi negara kita itu berdasarkan aturan, tidak asal dibuat dan tidak asal dijalankan sesuai dengan kepentingan kelompok atau individu yang ingin menguasai atau hanya ingin menguntungkan diri sendiri, seperti itu. Ada hukum yang mengatur. Perlu digarisbawahi bahwa keadilan yang dimaksud dapat terwujud jika hukum yang ada diberlakukan secara netral. Jadi tadi, karena hukum itu harus adil, jadi otomatis harus netral dong, tidak memihak yang mana. Karena dia memiliki jabatan, tentu dia mendapatkan perlakuan khusus, harusnya tidak. Kalau emang teman-teman seperti itu, jadi ketika teman-teman menjadi ketua dan teman-teman melanggar aturan tapi tidak dihukum, berarti teman-teman bukan masyarakat madani. Seperti itu, karena teman-teman memanfaatkan kekuasaan teman-teman untuk kepentingan pribadi. Jadi adil untuk orang lain. Jadi itu bukan termasuk masyarakat madani. Ini artinya tidak ada pengecualian untuk mendapatkan suatu kebenaran atau atas nama hukum. Jadi baik itu penguasa yang menjalankan kekuasaan, pemerintahan, semuanya itu ketika memang salah ya tetap dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang dia lakukan, seperti itu. Ini ciri kelima. Ciri keenam, keadilan sosial. Nah ini keadilan sosial atau disebut juga social justice adalah sebuah keseimbangan dan juga pembagian yang proporsional antara hak serta kewajiban suatu negara dengan negara itu sendiri. Kewajiban suatu warga negara dengan negara itu sendiri. Jadi di sini adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dari negara dan warga negara. Jadi bukan negara itu tidak boleh mengambil hak dari warga negara serta hanya menerima kewajibannya saja seperti pajak dan apa. Begitu juga dengan warga negara. Tidak boleh mengambil haknya saja tapi tidak memberikan kewajibannya kepada negara. Itu tidak boleh. Semuanya harus sama-sama menjalankan. Jadi hak warga negara dan hak negara itu tetap dijalankan serta kewajibannya juga dijalankan. Jadi tidak ada yang namanya saling mengambil satu sama lain. Ketika memang ada, maka negara itu pasti akan bubar atau akan pecah, karena itu
kepentingan pribadi itu akan menguasai, sehingga hak-hak yang tadinya hak negara atau hak warga negara itu diambil demi kepentingan kelompok atau individu seperti itu. Di mana itu meliputi aspek kehidupan, artinya warga negara mempunyai hak serta kewajiban atas negaranya. Begitu juga negara, mereka memiliki hak serta kewajiban atas warganya. Jadi saling mempunyai hak dan kewajiban antara negara dan warga negara. Seperti itu. Di situ tidak ada yang saling berenggut satu sama lain, baik itu negaranya ataupun warganya. Oke, ini dia ciri-ciri terakhir. Partisipasi sosial. Dengan adanya partisipasi sosial yang bersih, maka itu adalah awal dari terciptanya masyarakat madani. Hal tersebut dapat dijadikan hal tersebut dapat terjadi jika ada nuansa yang bisa membuat hak serta kewajiban individu terjaga dengan sangat baik. Jadi antara satu individu atau kelompok itu dalam lingkungan sosial itu harus saling menjaga melindungi dengan baik agar hak dan kewajiban antara sama individu itu tidak ada yang saling terugikan karena terambil atau dimanfaatkan orang lain seperti itu. Artinya masyarakat madani perlu menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya tadi. Tadi kan antara negara dengan warga negara, sekarang antara individu dengan individu di lingkungan sosial. Jadi agar sosial itu tidak ada kecemburuan atau kecemburuan sosial nih. Jadi ketika teman-teman pengennya hak teman-teman itu tetap dijalankan tapi kewajibannya tidak, itu berarti teman-teman bukan masyarakat yang madani. Contohnya melanggar aturan, kayak eh, ketika ada lampu merah, waktunya teman-teman berhenti malah teman-teman lurus, itu kan melanggar. Hak orang lain kan diambil, harusnya mereka yang jalan malah teman-teman yang jalan. Itu bukan ciri-ciri masyarakat madani. Oke, jadi dari ciri-ciri ini, apakah teman-teman itu sudah termasuk masyarakat madani atau belum nih? Yo, silakan dipikirkan atau direnungkan masing-masing. Semoga saja kita semua itu termasuk masyarakat yang madani. Oke. Oke, kita sudah mengetahui masyarakat madani ini. Jadi kita lanjut nih. Nah, ini apa sih masyarakat madani itu pada fungsi dasar negara? Jadi peranan masyarakat madani pada fungsi dasar negara. Nah, kita cari tahu dulu nih, apa itu dasar negara, kawan-kawan. Jadi ini dia, dasar negara merupakan pedoman dasar yang mengatur dan memelihara kehidupan bersama dalam sebuah negara. Apabila sebuah negara tidak memiliki dasar, maka dapat dikatakan bahwa negara tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas dan tepat dalam membangun sebuah negara. Jadi negara itu perlu dasar, teman-teman. Ibarat bangunan itu perlu fondasi. Nah, dasar negara kita itu Pancasila. Jadi kalau bangunan ini ya, teman-teman bangun rumah, tapi teman-teman tidak memiliki suatu struktur bangunan di bawahnya, maka di atasnya itu tidak akan jadi karena di bawahnya itu tidak ada patokannya seperti itu. Sama juga dengan negara. Jadi negara juga butuh diatur, dipelihara agar ketika negara itu dirancang untuk dibuat, ya agar tujuannya itu tetap tercapai gitu. Jadi rencana awal dari negara itu terbangun, rencana masyarakat itu bisa diwujudkan lewat tujuan negara seperti itu dan harus jelas. Maka di sini negara kita memiliki dasar negara itu Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Ini ada di ketetapan MPR. Jadi Pancasila berfungsi sebagai dasar negara atau disebut juga dengan dasar falsafah negara. Ini berarti bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Ya, tadi Pancasila di sini digunakan oleh bangsa kita sebagai dasar negaranya. Karena dasar negara yang kita gunakan ini sudah sangat sesuai dengan dan sangat cocok untuk warga negara kita dengan banyaknya perbedaan dan perbedaan ini akan saling melengkapi lewat Pancasila ini. Ya, kita tahu sendiri apa itu Pancasila dan gimana isinya, maknanya, dan fungsinya seperti itu. Ini ada di ketetapan MPR nomor berapa ini ya? X. Oh, nomor
18 MPR 18 garis miring MPR garis miring 1998, atau ini sidang amandemen pertama MPR di tahun 1994 tentang amandemen baru UUD, seperti itu. Berarti menjelaskan bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara, tentang pencabutan P4 dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kita sudah tahu nih dasar negara itu apa dan yang kita gunakan itu apa. Jadi berarti kita akan mengacu pada fungsi Pancasila. Nah, fungsi yang pertama itu berkeyakinan dan beragam, karena di sila satu itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi eh, fungsi Pancasila ini membuat masyarakat itu eh, memiliki keyakinan dan memiliki agama, seperti itu, berkeyakinan dan beragama. Jadi kita sebagai masyarakat madani harus menjamin bahwa seluruh masyarakat madani di Indonesia membantu agar kebebasan berkeyakinan dan beragama di Indonesia itu harus tetap dijaga tanpa ada paksaan. Jadi toleransi itu penting, teman-teman. Kita sebagai masyarakat yang beradab tadi harus menjaga satu sama lain walaupun dia berbeda agama, karena Pancasila itu dibentuk atas tujuan tadi, disesuaikan dengan masyarakat Indonesia. Jadi ketika masyarakat lain beragama lain, kita tidak boleh saling mengintervensi dan tidak boleh saling menyalahkan, seperti itu. Harus saling menjaga lewat toleransi dan kebersamaan untuk membangun negara ini, seperti itu. Yang penting mereka itu berkeyakinan dan beragama, karena ketuhanan Maha Esa itu pasti memiliki agama atau keyakinan. Ketika memang teman-teman tidak memiliki agama atau keyakinan, harusnya teman-teman itu tidak sesuai dengan Pancasila ya, karena Pancasila itu harus bertuhan, seperti itu. Oke, yang kedua, persamaan derajat serta hak dan kewajiban harus dilindungi. Oh, ini ada kesalahan penulisan ya guys, harusnya dilindungi ini. Jadi bahwa seluruh masyarakat di Indonesia mengakui adanya persamaan derajat di lingkungan masyarakat dan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang patut dijaga dan dipertahankan. Tadi sebagai masyarakat yang beradab, bernilai tinggi dan bermoral, bahwa ini ada di sila kedua ya, maksud dari sila kedua ini, bahwa antara kesetaraan hak dan kewajiban itu harus saling sama-sama derajatnya, tidak ada yang boleh saling mengambil satu sama lain atau mengambil hak orang lain atau mengabaikan kewajibannya sendiri, seperti jangan sampai kita itu semua sama. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab gitu tadi. Nah, adabnya itu ada dicontohkan tadi di masyarakat madani, seperti itu. Ya, kita itu jadi manusia harus adil dan beradab. Jadi sebagai manusia yang memiliki prinsip norma yang tinggi atau nilai yang tinggi, kita harus menjaga agar keseimbangan antara hak dan kewajiban itu tetap dijaga dengan baik, supaya tidak ada yang dirugikan antara sesama warga negara Indonesia, seperti itu. Lanjut, persatuan semua warga negara, ini dia. Jadi yang ketiga itu untuk membangun fungsi persatuan dan kesatuan warga negara, bahwa seluruh masyarakat madani di Indonesia harus membantu mewujudkan persatuan dan kesatuan agar timbulnya rasa aman dan kekeluargaan di antara warga negara. Jadi kita sebagai masyarakat beradab itu harus saling menjaga, teman-teman tadi. Tidak ada yang boleh saling memaksa satu sama lain, menghargai satu sama lain, toleransi. Karena kita itu terbuat dari masyarakat yang berbeda agama, berbeda budaya, saling berbeda-beda, bahasanya pun berbeda. Jadi harus sama-sama saling menghargai, menjaga, dan melindungi, seperti itu, agar timbulnya persatuan yang bisa membantu mewujudkan tadi tujuan kita, tujuan negara. Jadi tujuan negara itu mengacu pada tujuan masyarakatnya itu sendiri, ingin apa sih negara ini, seperti itu. Jadi harus ada persatuan dulu nih. Jadi kita harus membantu nih sebagai masyarakat madani atau masyarakat yang beradab tadi untuk mewujudkan ini persatuan dan kesatuan, seperti itu. Oke, kita lanjut ke 4, demokrasi dan musyawarah. Nah, bahwa seluruh masyarakat ada di Indonesia menjamin terciptanya penyelesaian suatu hal dengan baik dengan cara demokrasi dan musyawarah tadi. Ketika teman-teman memiliki masalah atau memiliki sebuah problem, kita harus selesaikan dengan
kebersamaan lewat bisa lewat demokrasi dan musyawarah, sama saja seperti itu. Artinya teman-teman tetap mendapatkan hak teman-teman untuk memutuskan hal tersebut gitu, tanpa adanya intervensi orang lain, tanpa dilanggar oleh orang lain seperti itu. Sama-sama saling memberikan suaranya, maaf, sama-sama saling memberikan suaranya, maaf, terhadap hal yang ingin diselesaikan. Ini, oke, kita lanjut. Ini yang terakhir, keadilan sosial yang menyeluruh. Nah, jadi masyarakat madani itu harus membantu mewujudkan terciptanya keadilan yang menyeluruh tanpa pandang bulu, sehingga kewajiban dan hak warga negara memiliki kapasitas yang sama tadi. Karena keadilan itu harus menyeluruh, teman-teman. Tidak boleh yang satu dapat, yang satu tidak, yang satu kebagian, satu tidak. Itu tidak boleh. Harus sama-sama saling dapat, tanpa memandang jabatan, atau memandang apa ya, populer atau apa gitu. Tidak boleh. Harus sama-sama saling menjaga agar terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti itu. Itulah jadi peranan madani pada fungsi dasar negara. Oke, kita lanjut pada fungsi persatuan negara. Jadi kita cari tahu dulu nih, persatuan negara itu apa sih? Jadi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, persatuan negara merupakan gabungan dari beberapa bagian yang telah bersatu. Nah, kita ini tadi dari suku yang berbeda, agama yang berbeda, ras ras yang berbeda, intinya mah semuanya kita tuh berbeda, tapi kita disatukan di Indonesia seperti itu. Jadi merupakan gabungan antara beberapa bagian yang telah bersatu perserikatan atau serikat, bahwa persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya Indonesia dengan keberagaman dan perbedaan bahasa, suku, adat, istiadat, agama menjadi bulat atau menjadi serasi tadi, saling melengkapi, saling menjaga satu sama lain. Itulah nanti ceritanya persatuan negara seperti itu, teman-teman. Persatuan masyarakat, tidak ada yang pecah belah, saling sindir, ya seperti banyak-banyak terjadi. Tidak boleh, itu bukan masyarakat madani. Oke, kita lanjut ke ininya, peran masyarakat madani pada fungsi persatuan negara. Ini dia. Jadi kita akan mengacu pada fungsi persatuan dan kesatuan. Ini satu, mengatasi, ini fungsinya ya, fungsi persatuan ini mengatasi perbedaan tadi, karena kita menyatu dan saling menjaga gitu. Terus mempermudah mencapai tujuan nasional, karena pasti setiap negara itu mempunyai tujuan dari warga negaranya, itu satu tujuan yang utuh gitu, untuk seluruh warga negara, bukan hanya satu warga negara ya tadi, makanya tujuan nasional. Terus menjaga keutuhan dan keamanan wilayah, ini persatuan juga. Jadi menghindari perpecahan, konflik yang terjadi di Indonesia atau di wilayah Indonesia ini, teman-teman, harus tetap satu gitu. Terus menguatkan hubungan masyarakat. Nah tadi persatuan ini berfungsi untuk menguatkan hubungan masyarakat, karena sama-sama saling menjaga, membantu, melindungi satu sama lain. Jadi hubungannya tambah erat, kayak hubungan saya dengan dia gitu, seperti itu. Nggak tahu di sini siapa, tapi iya. Oke, kita lanjut. Terus membangun negara. Nah tadi fungsi persatuan itu untuk membangun negara, jadi sama-sama saling mengembangkan negara ini agar tetap jaya dan maju. Tetap, semoga kita bisa menjadi negara maju ya teman-teman. Oke. Terus memperkuat ketahanan nasional, ini juga sama, untuk memperkuat ketahanan nasional. Jadi negara kita itu semakin kuat seperti itu. Oke. Nah ini dia. Jika kita sebagai masyarakat madani, kita harus, ini dia, membawa dan menghadirkan sikap toleransi dalam bermasyarakat seperti itu. Karena kita itu masyarakat beradab. Karena kita masyarakat bernilai tinggi. Jadi kita harus memiliki sikap ini, menghadirkan toleransi. Bukan malah menghilangkan toleransi gitu, yang akan menyebabkan perpecahan. Terus ini juga menjaga hak dan kewajiban antara sesama itu. Jangan hak kita sendiri terus tiba-tiba kewajiban kita lupakan, jangan. Terus memberikan dan menghadirkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan, ini dia tadi, agar punya persatuan. Jadi kita harus memberikan rasa kekeluargaan dan kebersamaan antara sesama warga, sama individu.
jangan pilih-pilih ya, oke, agar terjadi persatuan guys. Terus membangun dan menjaga keamanan sosial masyarakat. Nah ini tadi, oh keamanan ini ada yang kurang, harusnya keamanan sosial, sorry ya, maafkan, banyak yang tipu ternyata. Keamanan sosial masyarakat, jadi kita tuh harus tadi saling memberikan rasa aman terhadap satu sama lain di lingkungan kita gitu. Jangan sampai tiba-tiba ada yang tidak aman nih, maka mereka akan pindah gitu, sehingga tidak ada yang menepati lingkungan lagi gitu. Terus pada kemana nanti orang-orangnya kalau semuanya pindah? Jadi harus sama-sama aman, harus sama-sama nyaman seperti itu. Terus membantu memperkuat ketahanan nasional tadi. Jadi semoga negara kita semakin kuat. Ya, oke, kita lanjut pada fungsi sistem negara. Nah ini, apa sih sistem tuh? Kita cari dulu nih. Yaitu suatu sistem yang berjalan pada suatu negara. Ya jelas, karena sistem negara. Tentang bagaimana negara tersebut dijalankan dengan baik dari aturan kekuasaan, wilayah dan masyarakat. Jadi antara aturan kekuasaan atau pemerintahan wilayah dan masyarakat itu saling terhubung dengan baik untuk menjalankan suatu negara agar menjadi suatu kesatu paduan. Dari perbedaan itu menjadi suatu kesatuan yang saling melengkapi gitu, saling mengisi sama lain seperti itu, agar negara tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai tadi. Ujung-ujungnya tuh ke tujuan negara guys. Jadi sistem ini dibentuk itu agar negara itu berjalan dengan baik untuk mencapai tujuannya guys, seperti itu. Oke, nah jadi kita akan mengacu pada fungsi bagaimana negara itu dijalankan. Sebagai masyarakat madani Indonesia, kita harus satu, membantu menjaga dan mengawasi agar antara kekuasaan dan warga negara tetap berhubungan baik. Jadi kita tuh dengan negara harus CS guys, harus berteman gitu, tidak boleh bermusuhan. Maksudnya kekuasaan di pemerintah ya, jadi antara warga negara dan pemerintah itu harus saling mendukung satu sama lain. Jangan sampai salah satunya itu menguasai, nanti akan terjadi perpecahan guys. Atau seperti kasus 98 itu, antara kekuasaan dan warga negara tidak sinkron, itu terjadi krisis yang berdampak besar bagi Indonesia guys. Itu jangan sampai terulang lagi. Kita harus sama-sama saling tetap menjaga dan mengawasi agar kita itu tetap berjalan pada fungsi dan koridornya masing-masing seperti itu. Terus yang kedua, membantu mengembangkan sistem negara yang disukai dengan peradaban zaman. Jadi karena zaman itu semakin berkembang, terus banyak penyesuaian-penyesuaian, maka kita tuh harus membantu untuk mengembangkan sistem negara yang baik nih. Karena kita ini negara demokrasi gitu, kita juga ikut andil dalam pembangunan negara. Jadi kita bisa memberikan ide atau masukan-masukan agar negara ini tetap menjadi negara yang memiliki kekuatan yang baik gitu, tidak kalah dengan negara lain seperti itu. Terus membantu menjaga elemen masyarakat, membantu negara berjalan sesuai. Jadi membantu menjaga agar elemen masyarakat membantu negara berjalan sesuai dengan tujuan negara. Jadi kita harus membantu nih bahwa agar memastikan bahwa masyarakat tuh sama-sama saling menjaga, jangan sama-sama saling ini membantu negara untuk mewujudkan tujuannya. Jangan satu orang saja nih, saya saja yang membantu, Anda tidak, itu jangan. Harus sama-sama saling membantu negara untuk mencapai tujuannya, karena akhirnya itu ke kita lagi, bukan ke siapa-siapa kawan-kawan. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut nih. Nah, pada fungsi tujuan negara, ini dia yang terakhir. Kita cari tahu dulu sih tujuan negara itu apa. Yaitu suatu hal yang ingin dicapai. Ya, namanya juga tujuan. Kalau tidak dicapai, namanya bukan tujuan dong. Seperti itu. Jadi, suatu hal yang ingin dicapai oleh negara tersebut ketika itu, ketika negara itu didirikan. Jadi, teman-teman kalau mau melakukan sesuatu kan harus punya tujuan dulu ya. Masa tiba-tiba pengen ke pasar itu kan aneh, kalau nggak ada tujuannya mau apa. Masa tiba-tiba mau ke pasar terus mau apa, mau balik lagi, itu kan aneh gitu. Makanya kita punya tujuan yang jelas seperti itu. Tujuannya itu dari mana? Dari harapan rakyat yang dapat direalisasikan. Jadi pasti rakyat dari suatu wilayah itu memiliki keinginan yang sama gitu. Makanya jadilah suatu negara yang menjadi wadah agar tujuan dari rakyat tersebut dapat dicapai seperti itu lewat negara, biasanya berupa kehidupan yang lebih baik, salah satunya ya dari warga negara. Karena
pasti semua orang tuh pengen hidup yang lebih baik seperti itu guys. Nah jadi kita akan mengacu pada fungsi tujuan negara nih. Sebagai masyarakat madani Indonesia, kita harus membantu agar tujuan negara dapat tercapai dengan melakukan peran langsung di lingkungan masyarakat seperti itu. Jangan diem-diem baik guys, karena sebagai masyarakat madani kita harus turun tangan gitu, agar tujuan-tujuan negara ini bisa tercapai dan kembali ke kita gitu, ke masyarakat. Manfaatnya itu dapat dirasakan oleh semua guys, seperti itu. Oke, sepertinya itu saja sih materi dari saya atau sharing-sharing dari saya. Maaf kalau banyak kesalahan atau sesuatu yang absurd gitu, karena saya di sini juga eh, masih pemula ya guys, karena bidang spesifik saya itu sebenarnya bukan di ini, tapi karena kita sebagai warga negara baik harus tetap mempelajari ini guys, jangan pilih-pilih gitu. Ini adalah untuk negara kita sendiri, untuk pengetahuan kita tentang negara gitu, jadi kita harus pelajari juga. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti materi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Misbah guys. Jadi tungguin saja ya. Oke, terima kasih dari saya. Sampai jumpa lagi di channel ini. Oke, thank you. Terima kasih untuk saudara Tubagus Budi yang sudah menjelaskan. Lalu di sini saya akan lanjutkan tugas atau materi selanjutnya. Nah, di sini uh, saya akan menjelaskan mengapa dunia pendidikan membutuhkan masyarakat yang madani. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan juga perihal tentang masyarakat madani yang sedikit lah oleh Tubagus Budi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit saja masyarakat madani sepintas format kehidupan alternatif yang mengedepankan mohon maaf ini tulisannya double ya. Seharusnya itu yang mengedepankan semangat demokrasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, di sini mengapa dunia pendidikan itu membutuhkan masyarakat yang madani gitu. Nah, perihal hak asasi manusia di sini, jadi teman-teman itu harus tahulah bahwasannya masing-masing orang itu punya haknya masing-masing gitu. Sering terjadi di daerah Jabodetabek gitu teman-teman, bahwasanya masyarakatnya ini atau atau siswanya ini ya kurang tahu akan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Biasanya kalau di daerah Jabodetabek ini sering terjadinya atau marak terjadinya pemalakan gitu terhadap adik-adik kelasnya. Jadi bakal menimbulkan konflik kesenjangan gitu, kesenjangan sosial antara uh, si A dan si B gitu, kita sebut saja. Nah, makanya itu di sini sangat sekali membutuhkan masyarakat yang madani dan mengedepankan semangat demokrasinya itu. Langsung saja, selanjutnya, apa sih peranan Pancasila dalam pendidikan? Nah, Pancasila berperan penting dalam lembaga pendidikan dengan membentuk landasan moral siswa dan atau mahasiswa, pembiasaan mendorong siswa atau mahasiswa untuk bertindak sesuai dengan sila-sila Pancasila pada setiap kegiatan di lingkungan sekolah ataupun kampus, bertujuan untuk membentuk generasi muda yang Pancasilais. Nilai karakter dari bangsa ini harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, mohon maaf di sini agak typo ya teman-teman. Jadi dikata dan atau itu berbarengan. Soalnya saya mengutip juga dari Effendi dan Sadia. Nah, di sini Effendi dan Sadia menjelaskan bahwasanya peran penting dalam lembaga pendidikan ini untuk membentuk moral siswa atau mahasiswanya. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan ya bahwasanya peran pentingnya itu moral di sini agar mahasiswa atau siswanya itu tahulah
terhadap hak-hak asasi setiap manusia atau setiap teman-temannya gitu. Nah, di sini makanya saya lebih berfokus kepada siswa ya, soalnya siswa ini akan terlalu lupa gitu terhadap hak-haknya teman sendiri. Kenapa lupa? Ya seperti yang tadi itu, maraknya pemalakan, terus bullying, makanya uh, seluruh dunia itu antisipasi lah terhadap moral ini karena kurangnya hak asasi, makanya dibentuklah HAM. Makanya siswa atau mahasiswa ini terutama itu dijaga agar tidak dibully atau dan lain-lain. Dan peran pentingnya mahasiswa ini di sini yaitu mendorong atau membentuk landasan moral. Nah, untuk membentuk generasi muda yang Pancasilais juga. Selanjutnya, bagaimana mewujudkan pendidikan yang selaras sesuai sila kelima sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI 1945, ini NKRI kemungkinannya, adalah mencerdaskan kehidupan bangsa-bangsa dan mewujudkan kesejahteraan umum. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dan berharga sebagai persyaratan mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini sudah terjelas ya dalam tertulisnya di Undang-Undang Dasar adalah mencerdaskan kehidupan bangsa-bangsa dan mewujudkan kesejahteraan umum. Soalnya di sini bagaimana sih mewujudkan pendidikan yang selaras sesuai Pancasila, sesuai sila kelima. Nah, tujuannya itu untuk mencerdaskan bangsa-bangsanya atau masyarakatnya itu dan mewujudkan kesejahteraan umum. Nah, di situ di sini ini dalam mewujudkan kecerdasan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan umum, banyak sih pemerintah yang sudah melakukan sekolah gratis dengan beasiswa ataupun uh, walaupun masyarakatnya atau ada yang tidak mampu gitu, pemerintah daerah juga selalu mendata atau kita juga bisa mengajukan diri gitu, bahwasanya kita kurang mampu atau gimana, tapi kita ada niat untuk sekolah gitu dan untuk merubah pola hidup atau pola pikir. Nah, di situ pasti masyarakat atau pemerintah daerahnya itu pasti peduli juga lah sama sama uh, minim minim pendidikan uh, orang itu gitu. Jadi ya banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah setempat agar caranya atau bagaimana uh, anak-anak ini dapat menganyam pendidikan. Nah, di situ. Langsung lanjut. Nah, terakhir, mengapa dunia pendidikan membutuhkan masyarakat yang madani dalam mewujudkan pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial seluruh Indonesia, dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan apa peranan Pancasila. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya. Jadi kebutuhan masyarakat madani ini seperti agar jadi terjadinya demokrasi dan jadi pelajar ini bahwasanya masyarakat madani ini sudah mengerti tentang hak-hak asasi manusia dan pendidikan yang selarasnya ini agar terwujud pendidikan yang terlaras ini bahwasanya masyarakat itu harus dapat menganyam pendidikan dan tidak terjadinya
ketidaktahuan atau mewujudkan kecerdasan gitu di masyarakatnya. Nah, itu sendiri dari saya dan Bagus Budi. Mungkin kurang-kurangnya mohon maaf atau tidak nyambung, dan mohon maaf banget apabila terjadi kebosanan di sini gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.